yakin dan percaya setiap kami yang punya persoalan dan pergumulan hidup, kami yang masih ada di dalam sebuah tekanan hidup, pasti Tuhan pulihkan kami. Sebab tidak selamanya Engkau membiarkan kami dalam sebuah tekanan. Sebab tidak selamanya Engkau membiarkan kami dalam sakit penyakit kami. Sebab tidak selamanya Engkau terus membiarkan kami dalam pergumulan dan persoalan. Sebab yang Kau rancang bagi setiap kami sesuai dengan janji-Mu adalah masa depan yang penuh harapan, adalah sebuah kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Pada waktunya Tuhan, maka semua masalah dan persoalan hidup Tuhan pasti berikan kami jalan keluar. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana hari ini Tuhan boleh kumpulkan bersama-sama di tempat ini. Dari berbagai tempat kami, tempat tinggal kami, Tuhan hantarkan kami di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan kami tahu itu bukan kuat dan gagah kami. Kami menyadari sepanjang minggu berjalan Tuhan sudah menolong kami. Dan sebagai wujud syukur kami datang bersekutu memuji Engkau, meninggikan Engkau, membawa segala yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab apa yang sudah Engkau perbuat di sepanjang minggu adalah sepanjang minggu ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang tak mampu kami nilai dengan cara kami, yang kami tak mampu hitung dengan cara kami, tapi semua Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Bapa yang baik, kami sudah memuji-muji-Mu, bahkan kami sudah memberi persembahan kami. Kau kiranya berkenan di atas semuanya itu, dan Tuhan saja yang dipermuliakan. Tiba saatnya bagi kami untuk duduk diam mendengarkan akan sabda-Mu. Berkatilah kami, urapi kami, beri kami pengertian akan firman, agar di setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi, menjalani hari-hari kami tidak menjadi jemaat Tuhan yang gampang menyerah, gampang berputus asa, tetapi bersukacita karena kami yakin pasti Tuhan menolong kami. Urapi hamba-Mu, kami semua sama-sama diberkati. Hanya di dalam dan demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kami siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Semua orang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, shalom. Sekali lagi dengan semangat, antusias, shalom. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Dalam sepanjang minggu berjalan, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan dalam mengerjakan tugas tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai hamba Tuhan. Apapun profesi kita tahu kita bisa luput dari segala mara bahaya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada saat pagi menjelang siang ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 42 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekali lagi dalam kitab Mazmur pasal 42 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kalau ibu bapak sudah menemukannya, mari kita akan baca secara bersama-sama. Saya baca terlebih dahulu perikopnya, kerinduan kepada Allah. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar.
Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah pimpinan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku. Haleluya. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan akan setiap kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah bebas dari tekanan hidup. Bebas dari tekanan hidup. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam bagian ini, ternyata tidaklah orang susah yang mengalami tekanan. Tidaklah hanya orang yang jauh dari Tuhan yang mengalami tekanan. Tidaklah hanya orang yang tidak punya apa-apa yang mengalami tekanan. Ternyata orang yang di level atas sekalipun, ia pun bisa menghadapi tekanan. Dari pembacaan kita ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar dari apa yang barusan saya sampaikan. Dari Bani Korah. Saudara, bahwa Bani Korah ini menurut catatan saudara, adalah keturunan suku Lewi yang pandai menyanyi dan menulis. Kalau sudah bicara tentang orang yang pandai menyanyi dan menulis, tentu mereka suku Lewi itu orang-orang yang dikhususkan untuk menjadi hamba Allah. Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan kalau sudah bicara tentang seorang pelayan Tuhan, tidak mungkin dia menulis lagu, syair lagu, menyanyi-nyanyi dengan lagu-lagu putus lagi cintaku. Pasti lagu-lagu itu terinspirasi dari sebuah persekutuan. Terinspirasi dari sebuah penyembahan. Terinspirasi dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Tentu timbul pertanyaan, kalau saja orang ini yang suka menyembah Tuhan, bahkan yang diilhamkan Tuhan puji-pujian yang harus dicatat, mengalami sebuah tekanan. Siapa kita yang jarang menyembah? Siapa kita yang jarang menulis lagu? Jangankan kita tulis, nyanyi apa yang sudah dikarang saja, susah melakukannya. Artinya bahwa mereka tidak hanya saudara kadang-kadang menyembah. Mereka tidak menjadi orang yang kadang-kadang untuk memuji Tuhan. Mereka tidak hanya sebatas kadang-kadang menulis surat. Setiap kali ada waktu dan kesempatan, mereka akan mencari Tuhan. Mereka di dalam hadirat Tuhan. Karena untuk mengarang satu lagu rohani, menurut salah seorang pengarang lagu rohani di Indonesia, itu butuh sebuah keintiman dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu bahwa setiap hari waktu-waktu mereka adalah bersekutu. Setiap hari-hari mereka adalah komunikasi dengan Tuhan. Dan tidak mungkin ada hal-hal yang jelek dalam setiap komunikasi dengan Tuhan. Pasti hal-hal yang sakral. Pasti hal-hal yang kudus. Pasti hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kalau orang yang sedemikian luar biasa punya hubungan dengan Tuhan, tapi di dalam ayat-ayat yang kita baca, ia merasakan sebuah tekanan. Siapa kita? Saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita, berapa kali kita menyembah setiap hari. Saya tidak tahu seberapa banyak kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Saya tidak tahu apakah kita dipercaya oleh Tuhan untuk menulis lagu. Atau jangankan menulis lagu, menyanyikan lagu-lagu yang sudah ditulis. Saya tidak tahu berapa kali. Artinya, kita ini adalah orang-orang yang rawan. Yang cenderung hidup dalam tekanan. Kalau saja orang yang begitu dekat dengan Tuhan, selalu intens punya hubungan dengan Tuhan, bisa menghadapi sebuah tekanan. Dan tekanannya
Alkitab yang menggambarkan dari apa yang kita baca sampai ke sumsum tulang. Tidak hanya bicara tentang telinganya, tidak hanya bicara tentang hati. Bayangkan tulang-tulangnya pun dipengaruhi oleh tekanan itu. Artinya betapa beratnya sebuah tekanan yang dialami oleh Bani Korah ini. Sekalipun dia seorang yang menggemari, seorang yang mencintai, seorang yang mau dituntun oleh Tuhan. Karena orang saudara yang suka mengarang lagu puji-pujian ini, dia harus ikut tuntunan Tuhan. Kalau saja seperti ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ia masih tetap menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan. Siapa kita? Seharusnya kalau di dalam benak kita Bapak Ibu, dari kisah kehidupan mereka sebagai seorang penyembah, maka tidak sepatutnya Bapak Ibu mereka merasakan tekanan hidup. Kenapa? Karena mereka suka memuji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat di dalam kitab Amsal Bapak Ibu. Amsal pasal 15 ayat 13. Mari tampilkan dan 17 ayat 22. Saudara kita baca Amsal 15 ayat 13. Dan nanti melompat 17-22. Sama-sama 1-2 ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Next. Ayat 22. Hati pasal 17 ayat 22. 17 ayat 22. 1-2 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengar baik. Mereka di posisi ini. Mereka suka nyembah. Orang yang menyembah pasti suka bersuka cita. Hidup dalam sukacita. Tapi sudah segitunya. Baca di dalam ayat yang barusan kita baca. Mereka mengalami tekanan kehidupan. Kalau kita melihat Bapak Ibu seperti apa bentuk tekanan yang mereka hadapi di dalam bagian yang barusan kita baca tadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Sorry Bapak Ibu. Ya. Dia gambarkan saudara yang terkasih dalam Tuhan di ayatnya yang ke-4. Atau di ayat 5, ayat 3. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Kenapa orang-orang di sekitarnya mempertanyakan, mana Allahmu? Di mana setiap hari engkau cari? Di mana setiap hari engkau sembah? Di mana setiap hari engkau dituntut? Tapi mana buktinya Allah yang kau sembah itu? Itu yang membuat dia tertekan Bapak. Karena sepertinya orang melihat persekutuannya dengan Tuhan tidak ada dampaknya apa-apa. Orang melihat di luar sana, ia memang orang yang suka menyembah. Ia memang orang yang suka menulis lagu. Ia adalah orang yang dipilih untuk menyembah dan meninggikan Tuhan. Tapi justru mungkin kehidupannya tidak sebahagia orang yang tidak menyembah Tuhan. Sehingga ditanya, mana Allahmu? Kalau Allahmu betul, kalau Allahmu hebat, kenapa kau susah? Kalau Allahmu luar biasa, kenapa engkau masih miskin? Kalau Allahmu kaya, kenapa engkau masih berkekurangan? Kalau Allahmu hebat, mana teman hidupmu? Mungkin itu saudaraku yang mungkin kita gambarkan di dalam kehidupan kita, tekanan itu. Dan itu kan kadang-kadang yang membuat kita apa? Aku gak kuat Tuhan. Ya, bahkan dilakukan dalam sebuah lagu. Aku tak biasa. Ah itu kan. Muncul lagu itu. Aku tak kuat, aku tak biasa menghadapi itu. Saya sudah ke gereja tapi diolok-olok. Karena kenapa diolok-olok? Memang sepertinya benar. Saya sudah berapa lama menantikan teman hidup. Bukan teman hidup yang datang, teman mati. Bukan orang yang mendukung saya, tapi justru orang yang menarik saya. Saya sudah menyelidiki Tuhan. Tapi kenapa kau nggak dibela? Saudara, inilah tekanan yang dihadapi oleh Bani Korah. Dan itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dari apa yang dialami oleh Bani Korah ini. Dan saya mau bilang itu adalah sesuatu hal yang wajar. Karena orang tahunya Allah itu adalah berkuasa. Ya. Orang tahunya saudara Tuhan itu adalah hebat. Ya. Tapi kadang-kadang tidak terlihat kehebatannya dalam hidup kita. Kita tidak melihat pertolongannya dalam hidup kita. Padahal kita sering sampaikan, Tuhan itu penolong. Tuhan itu kekuatan kita. Kalau seandainya orang bilang, mana
Kau kan orang Kristen. Kenapa doamu gak dijawab? Kenapa kau belum punya anak? Kenapa kau masih menganggur? Kenapa hidupmu masih begitu? Kenapa anakmu bandel? Kenapa begini? Kenapa begini? Hal yang sama dialami oleh seorang pemazmur. Tentu kadang-kadang kita Bapak Ibu, kalau kita nggak punya satu pegangan yang hidup, pegangan kehidupan, pegangan yang kuat, saya mau bilang itulah orang-orang yang di luar sana kolek. Ketika disampaikan pertanyaan itu, dan akhirnya kita pun juga berkata, ya benar juga ya, saya sudah jadi orang Kristen dari kecil loh, tapi kenapa aku nggak punya anak? Saya sudah jadi orang Kristen sejak kecil loh, maka saya sudah melayani, tapi kenapa doaku nggak dijawab? Kalau kita tidak punya pegangan yang betul, saya mau bilang kita kolek betul, berarti ya udah tinggalkan aja Tuhan. Gak usah lagi melayani. Ternyata melayani pun sama aja orang yang tidak melayani. Karena orang yang melayani malahan doanya dijawab. Itu kadang-kadang Bapak Ibu. Makanya dia berkata, kenapa kau tertekan hai jiwaku? Itu ketika ia renungkan dalam hatinya, ia merasa tertekan. Di sisi yang lain ia sudah melakukan yang terbaik. Tapi di sisi yang lain justru sepertinya ia mendapat yang kurang baik. Tapi sebagai seorang pemazmur Bapak Ibu, sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, ada ayat yang tadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia menggambarkan Bapak Ibu saudara yang terkasih. Dia katakan di ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, bukan solusi kita membanding-bandingkan kata orang dengan keadaan kita, tidak. Jangan kita berpikir ketika kita mulai mempertanyakan Allah dan Allah mulai berubah. Tidak. Allah tetap Allah yang baik. Allah tetap Allah yang menjadi penolong. Allah yang tetap menjadi perisai dalam hidup kita. Allah yang menjadi masa depan dan penentu segala sesuatu. Saya ketika semakin saudara, Bani Korah mengalami sebuah tekanan. Ia disadarkan oleh Tuhan saudara. Dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang kita, makanya saya bilang tadi, kalau kita nggak punya pegangan hidup hari-hari ini Bapak Ibu, saya mau bilang kita hanya berpegang kepada sebuah pemikiran kita, tidak berpegang sungguh-sungguh. Memang betul yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia digambarkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ada gelombang datang, ada badai datang, ada angin ribut pun datang. Rumah itu tetap kokoh. Karena kenapa? Dasarnya kuat. Ini bicara tentang bagaimana cara membangun kerohanian kita. Bagaimana kita bertumbuh. Saya sudah sampaikan kemarin kepada Homsel. Ada 3 hal yang harus dihasilkan oleh kelompok. Setiap kelompok sel itu. Setiap anggota Homsel. Apa 3 hal? Yang pertama apa? Dewasa. Setiap anggota Homsel kita itu harus dewasa. Apa bukti dia dewasa? Ia betul-betul sadar aku butuh Homsel. Itu orang dewasa. Aku butuh bersekutu. Aku butuh Tuhan. Aku butuh menyembah Tuhan. Itu orang dewasa. Kalau orang bilang ngapain aja, itu aja, itu mereka saja. Saya bilang kau masih anak-anak. Malahan kau masih di dalam kandungan. Kau belum lahir. Kalau kau bersungguh-sungguh Homsel, ngapain Homsel, ngapain Homsel? Dengar kata saya. Saya bilang Anda masih di dalam kandungan, belum lahir kau. Kau masih anak-anak berpikir aku tidak butuh Homsel. Tapi yang kau butuh Tuhan ketika kau menjelang mati kan. Udah begini matamu. Saya tanya, yang kau panggil opungmu, tak laku opung itu. Jujur Bapak Ibu, engkau mati, engkau mau mati nih. Apakah yang kau panggil opungmu? Semua orang yang hidup yang ada di samping, panggil Yesus, panggil Yesus, panggil Yesus. Sekalipun selama ini kau tak pernah kenal Yesus, tapi kau disuruh panggil Yesus, panggil Yesus. Betapa pentingnya kita. Jadi Homsel itu harus menghasilkan yang pertama dewasa. Sama-sama bilang dewasa. Bilang kepada kiri kanan, kau sudah dewasa? Baru bilang begini, kalau kau sudah dewasa, jangan kau tidak hadir hari Rabu. Iya. Homsel menghasilkan dewasa. Yang kedua Bapak Ibu, Homsel menghasilkan apa? Orang-orang yang setia. Loyal.
Harus setia. Dia bilang begini, kau setiap hari Rabu. Kau nggak sadar setiap hari kau dikasih hidup. Kau nggak sadar nafas kau itu punya Tuhan. Dan kau nggak sadar hari Rabu itu aja diminta Tuhan. Itu pun kalau terlalu lama 2 jam aja. Itu pun terlalu 2 jam itu udah termasuk makan kola, makan pisang goreng, makan peyek, makan apa lagi? Lapek. Itu udah masuk di dalam 2 jam itu. Udah kau dikasih makan lagi, minum gratis. Daripada kau minum di luar, bayar. Tapi kita kadang-kadang gak sadar itu. Jangan pikir itu gak berkah. Jangan sadar orang lain yang mungkin susah hidupnya memberkati. Setidaknya kau yang datang situ, ini orang ini memberkati hidupku. Harusnya kita berlomba, kapan aku memberkati orang lain. Jangan pikir lapet pun. Kau pikir buat lapet itu gak susah. Coba kau gak dikasih saudara minyak makan di apa itu daun pisang itu. Susah kau makan. Kau gini-gini. Karena kenapa lengket dia? Tapi pemilik lapet, pembuat lapet, dia buat sebegini. Sekarang sudah canggih. Bukan hanya minyak makan. Blue Band. Agak mahal dikit dia. Karena kenapa? Supaya enak, wangi. Makanya kalau saudara coba bikin nasi goreng di rumah dengan makan di restoran, apa bedanya? Saya tanya. Kalau di luar tuh wangi dia. Kenapa? Dia nggak kasih minyak jelantah. Blue Band, diambil Blue Band tuh 1 sendok dia kasih dulu. Brrr. Kita enggak. Ya sudah ada bekas cacing pun di situ kita tuang aja. Ada bekas lipan pun di situ karena jatuhnya lipan itu baru dia nggak apa-apanya itu vitamin juga itu. Saudara, dikasih telur. Kalau di luar itu permintaan saudara telur setengah matang atau setengah mati. Ya kan, dikasih. Kalau di rumah sesukanya kita. Ada macam-macam lagi di luar. Minyak nasi goreng macam-macam jenis. Kalau di rumah satu macam. Apa nasi goreng? Kalau di luar apa? Seafood. Nasi goreng kampung. Nasi goreng spesial. Ada nasi goreng apa? Jepang. Ada nasi goreng yang gak ada sampai sekarang. Nasi goreng Batak. Tahu kalian nasi goreng Batak? Buatlah. Ini ide. Lagi khotbah ini muncul ide. Kalau saudara bikin rumah makan. Nasi goreng Batak. Apa campurannya? Andaliman dan daging babi. Itu kan. Ini saudara. Ini untuk menemukan ide buka restoran itu gak gampang. Ini gratis hari ini. Pulang buru-buru orang gak marga Sinaga satu grup. Ya kan. Sinaga Panbers. Apa itu? Apa Panbers itu? Panjaitan bersaudara. Itu kan. Ditambah lah. Baru apa? Nasi goreng. Apa tadi? Batak. Ada nasi goreng Nias lo. Belum tahu kan? Iya karena saudara orang Batak. Jadi ibu bapak, ini penting. Kita butuh pertolongan Tuhan. Mengapa engkau tertekan haji waktu? Nah, oleh sebab itu bapak ibu, dalam sebuah tekanan hidup, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak merasa tertekan? Orang yang tertekan tuh gak pasti bahagia. Gak pasti merasa enjoy dalam hidupnya. Orang yang tertekan itu pasti saudara tidak pernah punya akan bagaimana ia merancang masa depan. Tidak, stop sampai di situ. Karena kenapa? Enggak terbuka pemikirannya. Karena tekanan. Orang yang terus hidup dalam tekanan itu ujung-ujungnya gila. Coba lihat di kiri kananmu. Pastikan saudara, ia tidak sedang dalam tekanan. Karena kalau dia sedang dalam tekanan, ya tadinya udah tahu namamu, tapi tiba-tiba nanti ketemu, siapa tadi namamu? Dan jangan saudara langsung bilang, Pak Gembalanya itu salah satu. Aku kan suka lupa nama orang. Ada siapa ini ya? Aster ini. Siapa anak gadis, orang Nias. Marga Baruhu. 1,5 tahun saya baru hafal nama. Itu pun tadi barusan lupa kan? Lupa pula aku ini memang repot. Ya udah sama-sama dengan marga Sinaga ini repot. Ya. Dibilang favorit.
Apa itu? Coba bilang di Nias itu favorit. Bukan favorit, favorit. Dipertegas dia, saudara. Ya kadang-kadang begitu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, dalam setiap tekanan apa yang harus kita lakukan? Saya udah bilang, orang hidup dalam tekanan pasti gak bahagia Bapak Ibu. Orang hidup dalam tekanan pasti suram masa depannya. Bagaimana ia menata hidup? Karena hidup ini perlu ditata Bapak Ibu. Hidup ini pasti harus diselaraskan. Nah dari bacaan kita ini Bapak Ibu, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan selama kita hidup dalam sebuah tekanan. Agar tekanan tidak menguasai hidup kita. 3 hal ini Bapak Ibu, saya berharap saudara catat dan ingat. Saya mohon kepada Bapak Ibu, setiap hari Minggu catat khotbah saya. Ada ratusan khotbah yang saya akan siapkan sepanjang tahun ini. Ya. Dan kalau pada akhirnya saudara tak ada satu pun yang saudara ingat, untuk apa saudara ke gereja? Saya tes, apa judul khotbah saya hari Minggu? Hari Minggu yang lalu itu barusan saya bilang. Kalau itu hari ini, saudara jangan, apa khotbah saya hari Minggu? Ya kalau bukan saya berarti Pak Robe. Apa judul khotbahnya? Hah? Siapa itu? Coba angkat tangan. Nanti makan apa nanti di depan ya? Apa namanya? Bakso. Nanti mak kasih uang 50. Kasih. Iya seru sini. Karena ini beruntung saudara. Jangan ketawa. Saudara nggak tahu. Ketawa pula udah nggak tahu saudara. Saudara ketawa kalau dikasih makan bakso. Iya aku menghargai itu. Saudara. Coba kalau sekolah minggu saudara. Dia bilang begini. Siapa yang tahu dikasih pensil. Padahal pensilnya baru diambil dari orang lainnya. Dia bilang nanti dikasih tahu satu kampus sama mama. Mama simpan ini mama. Ini dikasih karena ini menang sekolah minggu. Tadi ditanya guru. Saya mau bilang itu perlu dihargai. Ingat ya nanti 50.000 dikasih. Makan. Kasih nanti mak. Ambil dari saya. Baru nanti saya. Benar Bapak Ibu. Iya nanti siapa si Riri kita tahu aja si Riri di sampingnya. Ise guarmu itu. Titin. Kayaknya udah kemarin udah kutanya namamu kan. Itulah salah satu. Iya kayaknya karena ketika disebut karena kemarin siapa namamu? Titin Pak. Kutanya lagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sudah ingat khotbahnya. Itu tujuan kita datang ke gereja tuh untuk dengar khotbah. Apa pesan khotbah? Itu ingat. Karena firman itu ketika tertanam dalam hidup kita, itulah yang digambarkan di dalam Alkitab. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia seperti rumah yang dibangun di atas batu. Datang saudaraku bencana, datang badai, datang gelombang, ia tetap kuat. Karena firman itu memang menguatkan kita Pak, Bu. Menolong kita ketika kita sedang gelisah. Menuntun kita ketika kita sedang berjalan di dalam kesesatan. Pasti. Makanya di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Ketika kita dalam sebuah kesesakan. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Firman itu menerangi. Kau jangan salah mengambil keputusan. Kau jangan salah untuk berbicara. Karena itu adalah menyesatkan. Itu memang ada tantangan. Tapi ingat baik. Aku akan pasti menolong. Sehingga engkau tetap kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hal ini apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi masalah? Ada 3 hal. Yang pertama, ayat 2-3 Mazmur pasal 42. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Poin yang pertama, ketika kita sedang hidup dalam tekanan, apa harus kita lakukan? Yang pertama, rindukan Tuhan. Sama-sama bilang, rindukan Tuhan.
Jangan kau saudaraku hanya duduk diam dan melongo. Jangan kau duduk diam dan mulai kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan kau duduk diam dan kau mulai berkata kepada Tuhan, di manakah engkau? Jangan kau duduk diam dan begini berpikiran negatif tentang Tuhan. Saya bilang justru ketika kau sedang dalam tekanan, cari Tuhan. Cari perkenanannya, sembah Dia. Ia gambarkan di situ seperti rusa yang merindukan airnya. Makanya ada satu lagu Bapak. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Laku. Ini pun terlambat kali tim multimedia ini. Bagus ya Mang. Aku udah kasih kode itu, tolong dong. Peka sedikit. Masa saya di sini ku pencet ke sana. Seperti apa? Refnya apa? Engkau sumber kehidupanku. Coba lihat. Engkau sumber pengharap kehidupanku yang mengalir. Segarkan apa? Bukan perutmu, bukan fisikmu, jiwamu. Perut kita udah bulat karena terlalu banyak. Ada lontong, ada lontang, ada babi guling, ada babi bakar, ada. Itu masalah perut. Tapi bicara jiwa, hanya Tuhan. Jadi kalau saudara bilang tadi aku gak butuh homeshare, kau masih anak-anak. Saya sudah bilang tadi ada 3 itu ya, baru 2. Yang pertama itu apa? Dewa. Yang kedua setia. Yang ketiga apa? Bersaksi. Bawa jiwa. Di homeshare itu tempat kita bersaksi. Ada temanmu yang sedang lugu, ada temanmu yang acuh tak acuh, ada temanmu yang sedang putus asa, ada suami istri yang bertengkar setiap hari, ada satu margamu yang acuh tak acuh dengan Tuhan. Tugas kita dekatin mereka, kita ajak mereka, kita bersaksi. Coba lihat, puji Tuhan kami dulu kayak keluargamu Ito, Eda, Amang Buru. Tapi sejak kami datang kepada Tuhan, sejak kami datang bersekutu, sejak kami melatih diri untuk setia menyembah, satu persatu persoalan kami pun diselesaikan. Itu namanya kesaksian hidup. Itu tugas kita, bukan hanya tugas pendeta. Siapa yang kita mau ajak? Mereka-mereka yang sedang punya masalah. Duduk-duduk hanya ngerumpi. Bersaksilah sama mereka. Engkau berkata, pernah aku di posisi seperti kalian. Setiap hari setidaknya 50 keluarga ku ceritakan yang jeleknya. Tapi sekarang mulutku sudah bertobat. Yang ku ceritakan adalah bicara tentang hal yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin hari ini dia tidak tergerak hatinya. Tapi karena engkau tulus mengerjakannya, Roh Tuhanlah yang mengingatkan, menginsafkannya. Itu namanya buah. Sama-sama bilang buah. Salah satu hal yang kita hasilkan sebagai orang yang bertobat, kata Alkitab, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Buah itu bicara tentang jiwa yang kita bawa. Oleh pertobatan kita saksikan pertobatan kita saksikan pengalaman hidup kita saksikan saudara berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Itu yang membuat orang, oh iya ya, berarti kalau kau diubah, aku pun pasti diubah. Tapi bagaimana cara saya supaya diubah? Dengan cara saya harus setia seperti kamu. Sederhana. Kita tidak perlu harus bawa Alkitab yang besar dan kita mau kemana? Mau penginjilan. Di mana penginjilan? Sebelah. Gak perlu engkau bawa itu. Bawa kesaksian itu.
Terlalu banyak orang di deretan rumah kita itu bermasalah hidupnya. Terlalu banyak orang di lingkungan kita itu tidak mengenal Tuhan. Terlalu banyak orang, saudaraku, rumah tangga tidak sepakat. Rumah tangga yang tidak sepakat, catat, tidak pernah bahagia. Jadi salah satu syarat untuk saudara melihat kebahagiaan harus sepakat. Makanya istilah yang dipakai di dalam satu keluarga itu bukan lagi dua, tapi bukan dua, tapi sada, marsada roha. Amin. Harus satu. Satu itu satu prinsip, satu tujuan. Artinya kalau sudah bicara satu, saling mendukung. Sama-sama bilang saling mendukung. Ketika suami bilang begini, "Mah, saya melayani, dukung ya." Bukti dukunganmu apa? Silakan pergi. Bukan itu. Siapkan sepatunya, siapkan dasinya, siapkan uang jajannya, siapkan apa segala. Ketika dia pulang pelayan, sambutlah dia dengan rebana dan tari-tarian. Ada amin Bapak Ibu. Sehingga dia bersuka cita. Jangan dia pulang udah capek pelayannya saudara. Baru ditanya, kenapa? Kau jangan tanya. Udah gak diapain aku FB Pro-ku. Itu sederhana kan. Anda pikir saudara apa bagian saya? Anda tidak melayani. Tapi pasangan saudara melayani. Apa bentuk dukungan yang kau beri? Istrimu pulang. Oh, banyak kali pergumulan gereja kita. Begini-begini. Mari angkat kedua tanganmu dan biarlah saya doain. Suami yang baik mendukung istri dalam pelayan. Bukan bilang, ya udah biasanya di gereja kita itu. Mana ada gereja kita pernah enggak punya masalah. Pasti punya masalah. Dia akan pasti undur. Dia bilang, sudahlah Pak, kita sepakat saya mundur. Tapi kalau engkau berikan dia dukungan. Engkau tidak seperti dia. Tapi dia beri hati. Dia berjuang. Walaupun doa pagi, hari hujan tadi pagi. Datang. Ketika dia pulang, angkat kedua tangan. Bilang sama dia, "Ma, angkat kedua tanganmu. Biar saya urapi kau." Apa enggak semangat dia? Apalagi fotomu ditaruh di FB Pro-nya. Baru dia bilang, sudah mulai gajian dari Meta. Asik. Haleluya. Aku bilang sama istri ya, "Mah, aku bikin FB Pro lah." Supaya saya dapat duit. Iya. Tapi istri saya bilang, "Enggak usah." Apalagi kadang-kadang ada FB Pro itu. Mereka bertengkar sama suami. Walaupun bohong, tapi kepala suaminya diinjak-injak. Ngeri kali saya lihat. Hanya tuh. Memang yang aneh-aneh katanya yang laku katanya. Mending besok nanti kalau yang pertama kalau bikin gundulin lah istri saya. Biar langsung naik, dia langsung dapat duit 5 miliar. Apa mesti harus begitu? Coba pikir Bapak Ibu sesuatu hal yang baik, yang dipandang Tuhan juga baik. Tidak hanya bicara, memang lucu dapat duit. Untuk apa dapat duit? Tapi dunia maya bilang, kurang ajar ibu itu. Ngeri kali dia buat sama suami. Masa dia kentutin, baru dibikin di FB Pro. Rasain kau, bau enggak? Itu yang laku katanya. Ya cobalah sering-sering kentuti suamimu. Ngeri Bapak. Inilah dunia ini sekarang. Memang uang Bapak Ibu, buat saya sih bagus, silakan. Ada yang gaya-gaya. Terus dipercepat apa? Aku nggak ngerti istilah-istilah itu. Tapi lucu saya lihat. Kenapa? Baru ada orang bilang, iya, gitu. Ada kata-kata gitu. Hore, tepuk tangan. Nggak tahu yang tepuk tangan itu siapa. Hore, gitu. Anak-anak. Nggak tahu tetangga betulan atau dari mana, nggak ngerti aku juga. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi sebuah tekanan hidup, apa yang harus kita lakukan? Supaya jangan tekanan itu memisahkan kita dari Tuhan. Ketika pemazmur Bapak Ibu dalam hal ini Bani Korah menghadapi sebuah tekanan, ia tidak terlena dengan tekanan itu. Ia buka wajahnya, ia buka matanya untuk memandang kepada Tuhan. Dan dia berkata, kenapa engkau tertekan jiwaku? Di ayatnya yang keberapa tadi saudara? Ayatnya yang ke-5 atau 6. Mengapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah dalam diri? Berharaplah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang hidup dalam sebuah tekanan? Ada 3 hal. Yang pertama, rindukanlah Tuhan. Sama-sama bilang, rindukan Tuhan. Jangan gegabah untuk berhenti cari Dia.
Jangan gegabah untuk berpisah dengan dia. Jangan gegabah untuk menggantikan dia dengan yang lain. Karena dia satu-satunya andalan kita. Anda tahu ketika kita sedang kacau Bapak, kita ganti dengan apa? Minum mabuk. Anda tahu saudaraku, kadang-kadang ketika kita sedang tertekan, apa yang kita lakukan? Terpisah dengan Tuhan, gak mau ke gereja. Anda tahu apa yang kita lakukan ketika kita sedang tertekan apa, saudara? Kita malahan macam-macam. Saya teringat berapa tahun yang lalu ada seorang anak gadis diputusin seorang pacarnya. Ketika diputusin sama pacar, dia bilang, aku membuktikan sama kau bahwa aku ini sangat mencintai. Dia telepon laki-laki dan dia melakukan hubungan suami istri. Biar kau tahu bahwa seperti ini sebetulnya aku buktikan, aku mencintai kau. Bodoh enggak? Gila kan? Terlalu cinta. Kau jangan ganti itu dong. Engkau sedang tertekan, cari Tuhan. Jangan ganti dengan melakukan hal yang tidak berkenan. Jangan ganti dengan tabiat-tabiat yang justru membuat engkau semakin sulit untuk melihat pertolongan Tuhan. Saya berapa kali aku bilang, hari ini Anda boleh hebat. Tuhan tunggu kita di usia 70. Saya berapa kali bilang itu. Saya bukan nakut-nakuti. Coba lihat orang-orang tua kita yang gak punya apa-apa lagi. Anda nanti suatu saat di posisi itu. Saudara mau buat apa? Tidak ada yang menolong saudara. Tidak ada yang peduli saudara. Anakmu pun syukur-syukur kau didik dengan baik. Kalau kau tidak didik dengan baik. Terlalu banyak sekarang kisah. Orang tua malah dimasukkan ke dalam penjara. Ngeri hidup ini Bapak Ibu. Kasih mau bilang hari ini Anda boleh saudara mengolok-olok. Hari ini Anda merasa bahwa saya kuat. Hari ini Anda berkata, oh saya gak butuh. Suatu saat. Saya sudah saudaraku menjalani hidup melayani ini. Dan saya sudah mulai lihat itu. Di gereja yang saya layani. Bahkan orang-orang yang pernah ada di sini. Saya melihat. Hari-hari ini mereka butuh pertolongan. Tapi gak ada yang menolong. Hari-hari ini mereka butuh perhatian. Tidak ada yang memperhatikan. Dulu. Begitu luar biasa. Tapi merasa. Semalam saya sudah sampaikan Bapak di ibadah kaum Bapak. Bapak yang konsisten. Bapak itu harus konsisten. Seorang bapak harus menjadi bapak yang konsisten. Iya, itu kisah tentang seorang yang bernama Musa. Kenapa saya ambil itu? Saya melihat konsistennya seorang Musa. Setelah ia dipakai oleh Tuhan. Setelah ia saudaraku dikembalikan keberadaannya kepada satu posisi sebagai anak Tuhan. Ia berani tinggalkan seorang yang bernama anak angkat putri Firaun. Padahal di tempat Firaun itu udah kaya Bapak Ibu. Segala fasilitas ada. Segala sesuatu ada. Ketenaran sudah ada. Tapi ia relakan tinggalkan itu. Demi untuk mengandalkan, menaruh harap. Dan juga berjalan bersama dengan Allah. Itu namanya konsisten. Kadang orang sekarang sudah punya jabatan sedikit. Mulai tinggalkan. Sudah kaya sedikit. Mulai remehkan. Kenapa kau gak melayani? Sibuk. Aduh Tuhan, saya jujur Bapak, buat saya gak keberatan. Tapi yang saya lihat itu Allah itu juga konsisten kepada apa yang ia sudah katakan. Ada satu ayat dalam kitab Yeremia dia berkata, jangan pernah kau mempermainkan Allah. Orang yang mempermainkan Allah akan terkutuk. Terkutuk orang yang mempermainkan Allah. Terkutuk Bapak Ibu. Siapa kita kalau sudah bahasa ini masuk? Kita mau jungkir balik. Kita mau kembalikan keberadaan kita. Gak bisa. Seorang Raja Firaun. Yang pernah mencobai Tuhan. Coba mengeraskan hati. Tidak mau tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dipermalukan, saya pakai bahasa. Ditelanjangin oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu yang merasa bahwa sok jago, sok hebat, sok powernya lebih hebat dari Tuhan? Tidak bisa. Makanya ketika Musa datang saudara untuk diperintahkan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dengan cara apa Tuhan memperlihatkan, mempertontonkan di depan Firaun bagaimana Allah yang mengutusnya, Allah yang berkuasa. Dengan cara apa? Ia melemparkan tongkat dan itu menjadi ular. Firaun menunjukkan, ia unjuk gigi, ia memperlihatkan bahwa dia pun punya orang-orang hebat.
Orang-orang yang bisa melakukan hal yang sama. Dan memang betul-betul orang-orang yang ada di Mesir, para ahli saudara terkasih dalam Tuhan, ahli-ahli tenun saudara yang dipelihara, yang selama ini bersama-sama dengan Firaun melakukan hal yang sama. Tongkat mereka lemparkan dan itu menjadi ular. Di mana kelebihannya? Tongkat yang jadi ular dari Musa memakan habis daripada tongkat yang jadi ular dari para tenun yang disimpan atau yang dimiliki oleh Firaun. Firaun pun bingung. Berarti kita punya ular tuh nggak punya apa-apa dibandingkan dengan ular yang dari tongkat Musa memakan daripada ular yang jadi dari tongkat seorang tenun-tenun itu. Tuhan memperlihatkan sampai itulah yang ketiga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Firaun unjuk gigi, ia bisa lakukan 4-10 habis. Artinya begini, Anda boleh hebat di sisi ini, oke Tuhan biarkan saudara. Anda boleh saudaraku melakukan keajaiban, oh tanpa Tuhan aku bisa, oke silakan. Tapi saya mau bilang, tidak segala sesuatu kita bisa lakukan. Kita tidak segala sesuatu kita bisa, saudaraku bisa menghadapinya, tidak bisa. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Karena kenapa? Hanya Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita sedang dalam tekanan kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, rindukan Tuhan. Jangan gegabah untuk mencari yang lain. Jangan gantikan yang lain. Ya saudara yang terkasih, kalau seandainya Anda sudah diberkati, kalau Anda mungkin bekerja saudara, jangan dengan pekerjaanmu engkau dipisahkan dengan Tuhan. Itu yang termasuk saya bilang bahwa orang yang konsisten itu. Ketika engkau awalnya engkau minta pertolongan supaya engkau diberkati, akhirnya jalan-jalan pun dibukakan. Dan ketika jalan-jalan itu dibukakan, itulah yang mengurangi, yang mulai memisahkan saudara dengan Tuhan. Itu yang gak suka seorang yang bernama Musa Bapak Ibu. Ketika dia tahu bersama dengan Firaun adalah itu sama dengan hidup terpisah dengan Tuhan. Makanya dia bilang, daripada aku hidup bersama dengan Firaun, aku terpisah dari Tuhan. Ia rela. Nama baik yang selama ini sudah terbangun, nama baik yang selama ini sudah tersohor karena ia bersama dengan Firaun. Tapi ya ingat, Firaun itu lambang tentang kuasa kegelapan, lambang tentang dosa, lambang tentang keterpisahan dengan Tuhan. Musa ambil keputusan, daripada aku terputus dari Tuhan, lebih baik aku tinggalkan semua nama baik. Tapi kadang-kadang kita Bapak demi nama baik, kita justru sebaliknya tinggalkan Tuhan. Demi sebuah kedudukan, demi sebuah promosi, demi sebuah hal yang baik, menurut ukuran kita, kita meninggalkan hal yang baik. Saya mau bilang Bapak Ibu, kita tunggu waktunya. Saya suka bilang begini Bapak Ibu, selama saya hidup, mari kita sama-sama melihat keadaan kita selama kita di kota ini. Kalau kita masih ada di Batam ini sampai 30 tahun ke depan, mari kita sama-sama. Seperti apa posisi kita? Kita tetap posisi seperti ini? Atau sudah hancur lebur hidup kita? Karena kita tidak konsisten dengan Tuhan. Karena Tuhan buktikan kok itu. Saya udah bilang, saya saudara sudah mau 24 tahun menggembalakan. Dan saya sudah diperlihatkan Tuhan. Orang yang awalnya begini-begini tapi pelimpah. Sekarang saya sudah mulai lihat. Ditunjukkan Tuhan bahwa kebenaran itu betul. Seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Orang yang melawan Tuhan, orang yang melawan saudaraku tuntunan, orang yang melawan didikan. Baca di dalam kitab Amsal. Tidak ada masa depan orang yang menolak didikan. Tidak ada. Bapak Ibu, jadi jangan kita saudara menganggap remeh. Ketika kita mendengar tuntunan, ketika kita mendengar saudaraku kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini dalam sebuah tekanan hidup, sekali lagi rindukan Tuhan. Setuju katakan amin. Ketika engkau tertekan, ketika doamu belum dijawab, ketika orang mulai bertanya kenapa begini dan segala macam, jangan kau rusak persekutuan dengan Tuhan oleh hal-hal itu. Tapi melalui tekanan itu, kau buka matamu, engkau lihat Tuhan. Kenapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ada Tuhan sebagai perlindungan, ada Tuhan sebagai pertolongan, ada Tuhan sebagai jawaban. Cari Dia. Bukan justru engkau terputus dengan Tuhan, bukan justru engkau menjauh dari Tuhan. Itu adalah sebuah sifat yang mencelakai masa depan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang menghadapi tekanan? Yang kedua, kita baca Mazmur 42 ayat 10.
42 ayat 10 sama-sama kita baca 1, 2, iya. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Maknanya apa Bapak? Dia bilang, kenapa aku harus berkabung seperti ini? Ingat tentang anak bungsu? Kenapa aku harus bodoh kali? Kenapa kok aku harus hanya tinggal di sini? Aku bukannya bertindak. Akhirnya apa? Bagian kedua, ketika kita sedang dalam tekanan, apa harus kita lakukan? Yang kedua, bangkitlah dari tekanan itu. Kalau kau tertekan masalah ekonomi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bangkitlah, semangat. Saya pernah bilang minggu yang lalu, kita sebagai kepala keluarga, kita putar kepala kita ini, kita putar otak kita ini, harus bergerak, kita putar amper kita ini. Jangan justru kita udah susah, kita udah tahu kebutuhan anak kita banyak, kita udah tahu kebutuhan keluarga kita banyak, tapi kita hanya melongo, kita hanya bilang begini, kenapa doaku gak dijawab, kenapa kok mereka diberkati, kok saya tidak, kenapa mereka ada begini, kenapa saya enggak. Saya bilang, Anda harus bangkit, bergeraklah. Ketika kau bergerak, di situ ada mukjizat. Setuju, katakan amin. Coba bayangkan anak bungsu itu, apakah dia melihat bapaknya buat pesta kalau dia masih di samping palungan babi itu? Gak mungkin. Karena dia tinggalkan palungan babi itu, yang dimana tidak kompromi dengan dia untuk mendapatkan makanan. Ia temui bapak, itu namanya bertindak. Ia harus bangkit. Kalau Anda susah saudara dan Anda minta pertolongan, oh Tuhan, haleluya, pencipta langit dan bumi, datanglah berkat 1 karung, datanglah beras-beras yang belum dituai pun datang, datanglah kambing-kambing domba yang hidup biar mati sendiri, datanglah babi-babi panggang yang sudah dipanggang itu. Tidak bisa Pak, bangkitlah. Katakan amin. Bagi saudara yang sudah putus pacar, bangkit, jangan bilang begitu, Tuhan, kapan lagi aku ketemu sama dia. Setiap bulan selama ini uangku sudah dipakai. Oh Tuhan, utang di mana-mana sampai saya minta pinjam uang di rentenir lah, pinjam online lah gara-gara dia. Oh Tuhan, nasib. Saya bilang bangkit. Jangan sesali yang sudah dipakai, sudah habis itu. Yang kau lagi tanya kemana lah uangku itu, udah habis. Tapi bagaimana cara bangkit? Aku berjanji kepada diriku, aku tidak mau lagi pacaran sembarang. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tidak mau lagi percaya dengan orang. Oh nanti aduh sayang, hidupmu kayak Pinocchio. Aduh kau terlalu cantik. Kau satu-satunya seperti bidadari yang dibilang-bilang gitu. Jangan kemakan rayuan dek. Jangan ya dek. Jangan kemakan gombal. Sekarang terlalu banyak penipuan-penipuan sana sini. Bukan hanya di dunia maya, di dunia nyata. Berhati-hatilah, bukan hanya berhati-hati mandi di laut karena banyak buaya di laut. Buaya darat pun banyak yang ingin mencerkam hidup, menerkam hidup kita. Jangan Bapak. Dan itu dipakai setan untuk apa? Membuat kita tidak pernah maju, membuat kita tidak pernah melihat masa depan. Jangan gampang percaya hari-hari ini Bapak Ibu. Jangan. Saudara harus peka, yang mana dari Tuhan, yang mana tidak dari Tuhan. Apa yang Anda harus bantu, apa yang tidak boleh Anda bantu. Ini jelas. Saya bilang sama istri saya, Mama harus jelas sekarang. Cukuplah. Cukup. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Yang tidak bisa, enggak usah. Orang mau bicara begini, kita dengar. Yang sanggup kita, saudaraku, konsumsi, yang sanggup kita untuk sambung kata-kata itu, kita sanggupi. Kalau tidak, selesai. Karena kenapa Bapak Ibu? Terlalu banyak orang Bapak Ibu yang membuat kita apa? Aduh, kok begini? Iya, jangan orang saudara mensalahgunakan ketulusan kita. Saya dengar satu khotbah dari seorang yang bernama Pak Philip Mentova, Gembala Jemaat Mawarsar. Dia bilang apa Bapak Ibu? Tidak semua orang kita harus menyukai kita. Dan tidak semua orang juga kita harus senangkan. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kalau ada saudaraku Syamtuan 1 di antara 10 tidak menyukai kita, nggak usah gelisah dengan itu. Karena memang itulah hukumnya hidup ini. Kita nggak jahat pun sama dia, kita senyumnya sama dia. Bisa aja dia curiga sama kita. Kita pun nggak kenal dia, bisa seperti itu terjadi. Kenapa? Itulah dunia ini.
Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sedang dalam tekanan, makanya ketika pemazmur mengalami sebuah tekanan, dia bertanya, kenapa kau tertekan? Bangunlah, bangkit. Lihat Allah, ada pertolongan dari Allah, ada pertolongan darinya, cari dia. Karena dia satu-satunya perlindungan. Wih, ketika dia bangkit, saya sudah kasih ilustrasi tadi. Anak bungsu itu, ia melihat sebuah keajaiban di dalam tekanan yang amat sangat. Bayangkan sisa makanan babi pun untuk mengisi keroncongan perutnya tidak bisa diisi. Apakah dia terus bertahan dan dia sampai mau mati di situ? Dia bilang, aduh babi, kau lebih sehat dari aku. Enggak. Dia bilang susah di situ. Sama Bapak, kalau kau sudah tahu tekanan itu menekan hidup, bangkit keluar dari situ. Cari. Saya pernah bilang sama istri saya, di Batam ini kayaknya gak susah aku. Bukan karena aku sudah enak. Saya bilang kepada Bapak Ibu, kami sudah diberkati Tuhan Bapak Ibu. Kami sudah menikmati berkat dan kami diberkati Tuhan. Seandainya saya pernah bilang, tidak seperti sekarang. Saya bilang gak susah aku hidup. Gak susah. Kadang-kadang kami bangun pagi tuh Bapak Ibu Saudara jam 4:30. Kita udah jalan ke pasar sembari olahraga sambil beli kangkung dan segala. Ada saja ibu-ibu yang jalan sudah cari botot lah, cari. Hebat menurut saya. Dia aja bilang begini, oh Tuhan, terlalu susah hidup ini. Dan terus di kamar sampai saudaraku orang lain pergi bekerja, dia masih nangis. Bangkit Bu, bangkit Pak. Bapak-bapak jangan dia bilang begini. Sehebat gini laki-laki gak ada berkat. Kenapa gak ada berkat? Karena kau gak bangkit. Kenapa gak ada berkat? Karena kau malas. Kenapa kau berkat? Karena kau tidak pakai fasilitas yang dikasih Tuhan. Apa fasilitas yang terbaik yang Tuhan kasih? Otak kita. Kasih coba lihat. Semua perintah apa yang kita kerjakan itu dari otak. Sebetulnya otak kita sudah maksimal bergerak, menggerakkan kita. Menggerakkan kaki kita. Ayo pergi ke sana. Ayo lihat sana. Ayo bertanya. Ayo bicaralah. Jangan kau diam. Ayo cepat. Kita enggak. Aduh terlalu banyak ini, kacau. Makanya kita ambil parang deh kita. Ini tak bisa. Jadi bangkitlah Bapak Ibu. Setuju katakan amin. Anda punya tanggung jawab. Bawa anak-anakmu kepada Tuhan. Bawa mereka. Gandeng tangan, pegang tangan. Kalau ada yang lari kau tarik. Karena ada anak-anak lari. Belum kau peluk dia. Kau harus di dalam perlindungan Tuhan. Gak boleh kau lari. Kenapa hari-hari ini Bapak Ibu? Tingkat kesusahan semakin kita lihat di mana-mana. Memang sepertinya Bapak Ibu kalau kita melihat fasilitas yang dikasih negara sekarang. Basicmu naik. Coba lihat kontrak rumahmu sebentar lagi. Dia tambah satu kipas angin kecil. Dia bilang 5 juta ya dek. Dia tambah saudara entah apalah yang dia tambah dikit. Dek itu udah kupasang loh itu. Jangan lupa itu fasilitas mahal. Dia cat dengan warna cat yang ngejreng kamar itu. Dan dia bilang, dek sekarang sudah 750 satu kamar. Mau bilang apa? Saudara cari. Ada sih tempat kos dek. Tapi di tengah laut. Murah di situ. Tapi harus nyebrang setiap hari tanpa perahu. Bisa gak? Itu Pak. Akhirnya kita bilang, udah pulang kampung. Setelah nyampe di kampung. Kita mau lihat saudaraku sawah. Dia sama pakai handphone kan. Baru kita bilang, ya Tuhan. Segitunya kah hidup ini. Ada panas matahari. Aduh, hitam aku. Aku kadang-kadang ngelihat orang. Makanya ada anak gadis itu datang pergi. Aku taunya kita dulu saudara kita kasih makan babi tuh. Udah bau babi pun kita. Jujur aja Bapak Ibu. Saya seorang suka ngasih makan ternak dulu. Udah bau kita itu, bau. Karena kenapa makanannya harus yang bau-bau. Gak mungkin kasih martabak yang baru dimasak. Itu bagian kita Pak. Kalau gak mau bawa ke sini setiap hari. Biar aku makan itu martabak. Bapak Ibu, ini sekarang udah gengsi sedikit. Karena kenapa? Sedikit saudaraku kenapa rambutnya. Aduh, langsung bawa ke salon, langsung dikasih. Saya ini gak pernah masuk salon Bapak Ibu. Gak pernah dipegang kepala saya ini sama cewek.
kecuali anak saya dan istri saya. Khusus di salon ya, apalagi diremas-remas. Ada bapak-bapak yang suka diremas kepalanya loh. Nggak tahu ada nggak di sini? Angkat tangan kalau ada. Sambil tidur. Ada temanku masalahnya. Pernah diajak, saya bilang, enggak, geli aja saya bilang. Kalau bukan istriku kayaknya megang kepalaku kayak enggak percaya diri. Tapi kalau istriku langsung tertidur. Malah saya mimpi bertemu sama istri gitu. Mimpi padahal dia di situnya. Hebat enggak Bapak? Hebat. Jadi yang kedua, bangkitlah dalam tekanan. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan kita menghadapi tekanan melebihi daripada kekuatan kita. Setuju, katakan amin. Tuhan juga tidak pernah merancang kegagalan untuk masa depan kita. Yeremia 11 ayat 29. Sebab rancangan masa depan yang penuh harapan itu disiapkan Tuhan siap. Tuhan juga tidak pernah memberikan kita mental kekalahan dalam menghadapi tekanan, tetapi mental kemenangan. Roma 8:37. Kita lebih daripada pemenang, bahkan pemenang itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ketika ada tekanan, Bapak Ibu jangan kau gelisah, jangan kau mati, jangan kau mati. Kalau memang mati udah mati sajalah. Tapi selama Anda dan saya diberikan sebuah kehidupan oleh Tuhan untuk menghadapi tekanan, Anda tidak pernah Tuhan berikan kepadamu roh ketakutan, tapi roh keberanian. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh kekalahan, mental kekalahan, tapi pemenang. Makanya saudaraku Paulus pernah bilang dalam Roma pasal 8, apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Penganiayaan, penderitaan, tidak ada. Tekanan kehidupan. Jadi jangan sampai tekanan itu memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang terakhir, apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu ketika kita menghadapi sebuah tekanan? Bagian terakhir, Mazmur pasal 43, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Percayalah, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yang terakhir, ketika sedang dalam tekanan, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Jangan ragu ketika engkau bergerak bersama dengan Tuhan. Karena dia betul, karena dia ya, karena dia memang penolong. Dia betul-betul saudaraku bisa melakukan segala sesuatu. Kecuali engkau bergerak bersama dengan orang di sekitarmu. Tidak Bapak. Kalau engkau sudah bergerak bersama dengan Tuhan, engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau merancang segala sesuatu bersama dengan Tuhan, engkau mengeksekusi segala sesuatu bersama dengan Tuhan, percayalah Anda pasti mendapat pertolongan di dalam. Ya. Minggu yang lalu atau awal tahun Bapak Ibu, istri saya sudah bersaksi. Kami memulai saudara untuk merenovasi sekolah. Ya. Dengar Bapak Ibu, bulan November kami menikahkan anak. Menurut kami cukup besar. Biaya besar kami habiskan. Tapi ketika kita melihat perkembangan sekolah semakin baik, semakin saudaraku memperlihatkan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Istri saya bilang begini, Pak, bagaimana kalau seandainya kita mau renovasi sekolah? Saya bilang boleh. Saya kan saudara mengerti menghitung. Karena sudah terlalu banyak pengalaman saya membangun. Membangun apa-apa saudara saya sudah jalani. Saya coba hitung Bapak Ibu. Karena kenapa kalau kita membangun itu ada modal awalnya. Ya karena Paulus juga berkata begini, kalau kau membangun sesuatu duduk dulu untuk menghitung. Kita lakukan itu, saya menghitung dan segala macam. Saya tanya sama ibu, dana yang ada berapa? Dia bilang hanya, itu pakai hanya itu saudara berarti kan di bawah standar.
Tapi sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, saya bilang bergerak. Kita bergerak. Paling-paling, nah itu ada paling-paling. Biasanya kan ada trik terakhir. Kalau dalam posisi terjepit itu Bapak Ibu, biasanya ada tindakan-tindakan yang spektakuler yang harus membutuhkan keberanian di dalam. Akhirnya Bapak Ibu kita sepakat dan kita berdoa. Kita berdoa, saya langsung panggil tukang. Saya bilang saya butuh begini, tapi nggak butuh lama lah. Ya kalau bisa begini dan sebagainya. Bagaimana caranya Pak? Saya bilang saya mau dirondong. Itu banyak saudara, itu fondasi apa cakar ayam yang baru kami tanam saudara. Itu ada 15 cakar ayam. Untuk menambah cakar yang sudah ada. Jadi akhirnya saudara dengan sebuah situasi akhirnya kita tawar menawar tukang. Dia bilang begini Pak, begini sekian dan segala macam. Saya bilang oke. Saya sampaikan sama ibu, saya bilang oke. Kalau di angka ini kita bergerak. Kalau di atas itu tolak. Kalau di kehendaki Tuhan kita bergerak, kita bergerak. Akhirnya si tukang bilang begini, baik Bang, saya terima tawaran Bapak. Harga sekian. Memang ya namanya manusia dan kita punya pegangan tuh gak ada apa-apa Bapak Ibu. Akhirnya kita sepakat. Dan istri saya bilang begini dan segala macam kita bertindak. Saudara, datang tukang. Langsung dia minta dulu uang, dia bilang aku butuh duit 17 juta. Karena kenapa? Mendatangkan tukangnya. Mendatangkan tukang dari Bandung Bapak Ibu 10 orang. 10 orang saudara. Dan ketika saya hitung kalau seandainya gaji mereka rata-rata 150.000 satu hari. Maka setiap hari 1.500.000. Sementara mereka lembur setiap hari sampai jam 10. Artinya kurang lebih 200 lah rata-rata. Kalau 200 satu hari berarti 2 juta. 2 juta Bapak Ibu bukan uang sedikit. Siapa yang bergaji 2 juta di sini setiap hari? Dari mana kita ngambil Pak? Belum material. Ketika datang tukang, Pak kami butuh besi sekian ton. Kami butuh pasir sekian truk. Waduh, saya bilang plam. Saudara tahu. Kita mulai bergerak. Puji Tuhan kita kasih 17 juta. Belum seminggu lah. Bu, kasbon. Baru kita lepas itu loh Bapak Ibu. Kasbon. Saya bilang sama ibu. Langsung tembak. Biar digenap di angka 40. Kasih dia dulu 23 juta. Biar genap 40 langsung dibayar. Bapak, itu belum sebulan Pak. Tapi bagaimana caranya Tuhan kasih kami berkat. Ambil bahan, material. Puji Tuhan. Lantai 1 selesai. Lantai 2 selesai. Sekarang sudah masuk ke lantai 3. Menjelang ke lantai 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Istri saya bilang kemarin sama saya tanya sama Mak, sudah berapa yang masuk ke tukang? Yang penting Bapak Ibu. Saya bilang, saya nggak takut lagi dengan bayar tukang yang sisa itu. Kenapa? Buat saya, kalau yang besar sudah selesai, maka Tuhan pun menolong. Situ saya melihat pembelaan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, istri saya suatu ketika pergilah diam-diam dia ke bank. Ini istri saya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ke bank pokoknya bagaimana kalau saya pinjam begini. Karena memang dia bilang sama saya, Pak aku coba dulu bicara dengan bank dan segala macam. Saya bilang silakan, monggo. Jangan. Akhirnya saudara kesam Tuhan langsung masuk mobil, dia bilang, Pak begini Pak. Di bank itu sekian dan kita bisa dikasih pinjam sekian. Saya bilang keren. Luar biasa Bapak Ibu. Besar. Kalau kami pinjam boleh. Karena tidak ada satu titik pun catatan kami di bank. Tidak ada satu pun. Sehingga mereka percaya saudara. Ada 2 bank saudara yang bisa percaya dengan kami. BRI dan juga BNI. Bisa melepaskan uang besar. Besar. Saudara. Istri saya bilang begini, sepertinya sebetulnya kalau kita nggak punya satu pendirian, kita nggak peka dengan Tuhan, melihat keadaan di lapangan Bapak, tergiur kami. Istri saya bilang bagaimana? Saya bilang tolak, tidak boleh. Jadi saya bilang udah tolak, ini saya suami, kepala keluarga itu saudara, harus menentukan itu. Saya bilang jangan ambil uang di bank. Siap,
Ketika kita sepakat, kunci satu keluarga dengar, sepakat ya. Sepakat kami, kita jalani, kita jalani, kita jalani. Suatu ketika, istri saya itu, dia bilang, Pak ayo antar dulu aku ke bank. Ngapain? Ada satu nomor rekening saya yang gak pernah ku cek. Ini. Cek. Waktu itu saya tidur, dia pergi sendiri kan. Iya, saya tidur karena kenapa sih bilang yang mana nomornya? Aku pun juga mau coba nanti nomorku ya sudah mati itu Bapak Ibu. Siapa tahu nanti kadang ada mujizat kan gitu Bapak Ibu. Terinspirasi juga saya. Ya, saya tertidur, udah tidur. Tiba-tiba istri saya udah datang. Dia bilang, ya namanya ibu-ibu bersuka. Pak, tahu enggak? Enggak. Tuhan itu baik Pak. Iya, siapa yang bilang enggak baik? Kenapa? Sini ngomong kau, jangan banyak kali. Pak, ini Pak, satu gepok kantong plastik hitam. Kalau kantong plastik hitam itu saudara nggak mungkin hanya 10 juta Pak. Saya bilang, Ma, kita pergi keluar, kita makan dulu, kita pakai uang itu. Tanya sama istri saya, saking suka, saya bilang paling-paling lah kami makan berdua 5 juta, gak mungkin. Kita kasih tanda dulu, kita bersuka cita, makan berdua. Istri saya bilang gak usah dulu, kita bayar hutang. Walaupun memang kami pergi makan berdua. Saya bilang, bayangkan gak pernah terpikir. Istri saya bilang, nanti pulang cek nomor rekening yang sudah mati pun sekalipun ceklah. Siapa tahu saudara tahun ini 2 kali kami ngalami itu. Ada satu nomor rekening yang tidak pernah kami ganggu-ganggu. Sudah mati. Yang tahunya saya sudah matikan. Suatu ketika saudara, kenapa kok saya disuruh untuk ngecek? Tolong dulu dicek. Pak, ada uang di dalam Pak. Berapa? 100 juta lebih. Makanya saya bilang, coba cek nomor rekeningmu. Ini serius Bapak Ibu. Jadi saya bilang, Pak, ada uang. Di mana? Di rekening. Jujur Bapak Ibu, ya kita bukan sombong Bapak Ibu. Kalau uang ratusan itu sudah biasa kayak. Saya bukan sombong. Situ kami melihat bagaimana cara Allah untuk memberkati. Satu ketika saya kasih tahu sama anak saya bilang, kebetulan waktu itu meminta beli baju. Atau apa? Langsung aku bilang, nah, beli sama, belilah bajuku. Kenapa rupanya Pak? Banyak uang mama itu, langsung belilah. Langsung dibilang juga sama, Ma, belilah baju Ma. Ah enggak ada uang. Mana? Bapak tadi baru bilang katanya. Saudara, ayat 3 ini. Percayalah bahwa Tuhan menolong. Ingat baik kami di tengah-tengah saudara. Jujur saudara, istri saya sudah ke bank. Sudah mulai biasa orang bank itu marketingnya. Apalagi mereka udah tahu catatan kita baik. Kita dikejar marketing. Kapan bu? Kapan bu? Kapan bu? Kapan bu? Akhirnya tahu gak jawaban istri saya? Suami saya gak boleh. Karena kenapa Bapak Ibu, Tuhan mau tunjukkan bagaimana caranya juga Tuhan menolong kami. Bagaimana Tuhan boleh membuat sebuah keajaiban. Dan kami mau katakan Tuhan itu memang betul-betul penolong yang dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan itu yang keras saja. Saya mau bilang Bapak Ibu, siapa di antara kita yang gak pernah mengalami tekanan? Sama kita. Kami pun mengalami tekanan. Tapi kami tenang Pak. Emang kadang-kadang kita ambil sebuah jalan kita. Kita coba pakai jalan kita. Kita mau cari jalan saudara untuk mau pinjam ke bank dan segala macam. Jujur Bapak Ibu, istri saya sudah bilang begini. Kita pun jual nanti cincin kita. Saya bilang cincin nikah ini jangan jual kedua kalinya. Cincin pernikahanku yang waktu aku nikah Bapak Ibu, walaupun murah. Ku jual itu beli beras ketika saya memulai pelayanan di sini. Cincin nikah. Saya bilang tuh apa ini cincin daripada perut mati kita. Jual saja beli beras. Ngapain? Nanti kalau seandainya ada uang kita beli yang 5 miliar kayak si Hotman. Sehingga kalau saya khotbah, Bapak Ibu. Itu kan enak kalau khotbah kayak gitu.
Kalau kita mau cari Tuhan, harus mencari benar-benar. Kan enak khotbah kayak gitu. Semangat kita. Iya kan? Pas salam, maaf ya. Karena kenapa? Cukup begini aja, serap. Karena kenapa? Kena anginnya, kan enak Bapak. Dan saya setuju, positif kata-kata Bapak itu. Berjuang saya Pak. Gak usah iri, melihat ini. Satu ini 5M, yang ini 6M. Ini 13M. Lihat ini, memang dia berjuang keras. Makanya gak usah kita iri kalau orang berjuang diberkati. Berdoa supaya saudara diberkati seperti itu. Amin. Jangan bilang, iyalah itulah sombong. Saya sih gak terjemahkan dia gak sombong. Karena saya pernah juga lihat dia di gereja. Dia bawanya istrinya. Walaupun banyak aspri-asprinya itu kan. Asisten pribadi. Tapi saudara yang saya lihat istrinya itu hebat saya pikir. Nah ini ibu-ibu belajarlah. Dia padahal udah begini-begini. Biasa aja dia. Dia gak bilang begini. Pak, jadi kali hati. Ini kadang-kadang ibu-ibu bukan di sini. Yang di Simpangkara ini Bapak Ibu. Lihat suaminya aja. Pak, udah beda hati Bapak sama saya. Ya Allah, ya Rabb. Belajar sama istri Pak Hotman. Saya belajar, hebat dia. Berapa ratus asprinya? Saudara punya aspri berapa? Aku belajar dari orang Batak satu itu hebat. Memang orang-orang Batak hebat. Bilang kepada kiri kanan, horas itu, horas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga percayalah bahwa Tuhan pasti menolong. Gak usah takut. Tekanan apapun yang hari-hari ini sedang menghimpit diri saudara, jangan cari yang lain. Rindukan Tuhan. Amin. Yang kedua bangkit. Jangan kau merana, jangan kau saudara tenggelam di dalam tekanan itu. Jangan tekanan menguasai hidup, tapi Anda harus menguasai tekanan. Yang terakhir, percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan memberkati saya kita untuk bangkit berdiri bersama-sama.